Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Maulana Oflan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Emotional Intelligence yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosi Terhadap Kedisiplinan. Tidak ada cara tunggal dalam mendisiplinkan siswa. Dilema kedisiplinan muncul berdasarkan pemikiran guru bahwa mereka memerlukan sebuah pemahaman, tujuan, dan teknik dari beragam pendekatan terhadap disiplin kelas. Mereka dapat memilih suatu pendekatan tertentu atau beberapa pendekatan dan teknik dari satu atau beberapa pendekatan. Pemilihan yang dilakukan sangat bergantung pada kepribadian guru, murid, tentunya waktu, tempat, dan sebagainya. Hal ini juga berhubungan dengan adanya kesadaran mengenai ragam disiplin yang mengajarkan nilai-nilai hidup siswa mengenai siswa yang harus bertanggung jawab untuk menentukan sikap yang diterima dalam kelas atau siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor apakah siswa telah bersikap atau bertindak secara pantas. Dalam menggambarkan apa yang akan dilakukan, perlu pemahaman yang dapat membedakan antara keengganan atau ketidakmampuan siswa untuk menyesuaikan diri dengan kegiatan di sekolah. Asumsinya bahwa kurikulum, organisasi, sekolah, dan staf di sekolah tersebut sudah berjalan dengan baik. Penjelasan ini biasanya dikenal sebagai model defisit yang menyoroti bantuan bagi problematik psikologi siswa atau faktor-faktor sosial yang menimbulkan kurangnya kepatuhan siswa. Untuk dapat memecahkan masalah ini, guru-guru harus menggunakan pendekatan yang bervariasi, yaitu mulai dari latihan kontrol terhadap sikap siswa sampai pendekatan konseling. Ada guru yang sukses, ada pula yang gagal dalam mendisiplinkan siswa. Secara kontras, banyak guru yang sukses menangani sikap siswa yang tidak layak dengan menggunakan teknik kekuasaan yang pernah mereka alami sendiri sebagai anak-anak. Namun, selain dari sukses mereka, guru SMAM ini mendapati dirinya berada dalam dilema karena merasa teknik tersebut terlalu keras dan cenderung menghalangi siswa untuk bertanggung jawab terhadap sikap mereka. Bagaimanapun, mereka tidak mengetahui metode manajemen kelas sehingga tetap menggunakan teknik yang lebih keras dari yang seharusnya. Disiplin berperan penting dalam membentuk individu yang berciri keunggulan. Dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, siswa berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, siswa yang kerap kali melanggar ketentuan seolah pada umumnya terlambat optimalisasi dan prestasinya. Tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah dan kelas menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Secara positif, disiplin memberi dukungan lingkungan yang tenang dan tertib bagi proses pembelajaran, dan orang tua senantiasa berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-norma, nilai kehidupan, dan disiplin. Dengan demikian, anak-anak menjadi individu yang tertib, teratur, dan disiplin. Pembahasannya, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses atau usaha dengan cara-cara tertentu dan terencana sehingga peserta didik memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan. Syah 2010. Pendidikan didefinisikan sebagai salah satu bantuan perkembangan melalui kegiatan belajar. Slameto 2003 mengatakan secara psikologis bahwa belajar dapat diartikan sebagai salah satu proses untuk memperoleh perubahan tingkah laku atau baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik untuk memperoleh respon yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Belajar adalah kegiatan inti dalam seluruh proses pendidikan yang dimana sekolah pada dasarnya merupakan rumah kedua untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan dalam proses belajar untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, belajar secara konsisten dan bersungguh-sungguh sangatlah sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena dalam belajar diperlukan adanya kesadaran diri. Disiplin merupakan perilaku peserta didik yang tidak secara langsung melekat pada dirinya sejak lahir, tetapi dibentuk oleh lingkungan melalui pola asuh, perilaku orang tua, serta pendidik dan masyarakat. Kesimpulannya, kecerdasan emosional adalah
kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang lain. Semakin tinggi kecerdasan emosional, maka semakin baik disiplin kerja, dan semakin rendah kecerdasan emosional, maka semakin rendah disiplin kerja. Terima kasih, itu saja yang dapat saya berikan, materi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.